Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Adobe Flash. Pertama kalinya saya perkenalkan nama saya. Overius Laia, tanggal lahir 199, bulan 10 tanggal 17. Jenis kelamin pria, tanggal lahir, tempat lahir Hilorahua, desa kecamatan Hilorahua, kecamatan Spalagesusua, Kabupaten Nias Selatan, ke kota Teluk Dalam, Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan masih menjalani proses perkuliahan semester 2, jurusan Pendidikan Teknik Informatika Komputer. Nama kampus Universitas Bung Hatta Padang. Itu biodata saya. Dan ini orangnya. Selanjutnya karena saya udah mengklik menunya tadi, kita coba kalau tombol-tombolnya ini semua akan aktif. Kita akan buktikan sekarang. Saya klik, kalau saya mengarahkan kursornya di sini, ternyata dia berbentuk tombol, ada berubah warnanya. Coba apa isinya? Di sini ada berisi kompetensi inti dan KD atau KIKD. KIKD kompetensi dasar. Pertama kalinya kompetensi inti. Nomor 1, memahami, menerapkan, dan menganalisis kepengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Dan di sini ada selanjutnya nomor 2. Sekarang kita langsung ke kompetensi dasar. Karena di sini supaya tidak banyak tombolnya, di sini saya memberikan sebuah tombol yang aktif di sini. Dia berbentuk huruf. Supaya kita lanjut ke kompetensi dasar, kita klik. Ternyata di sini kompetensi dasar nomor 1, memahami konsep dan cara kerja dari komputer, meliputi cara kerja prosesor, mainboard, memori, dan media penyimpanan. Seterusnya menjelaskan konsep dan cara kerja dari komputer, meliputi cara kerja prosesor, mainboard, memori, dan media penyimpanan. Di sini ada selanjutnya. Ternyata masih ada lagi tombol yang aktif di sini yang berbentuknya huruf. Dia terbuat dari huruf karena saya kerjakan. Saya coba akan mengkliknya. Ternyata kita masuk ke layar berikutnya. Di sini masih tentang kompetensi dasar lagi. Nah, apalagi selanjutnya? Mungkin sama ini seterusnya. Dan supaya karena kalau kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, saya juga memberikan tombol yang sebelumnya di sini. Dia berbentuk huruf. Kita coba klik. Nah, ternyata kita mundur lagi ke belakang untuk memeriksa hasil kerja yang di belakang. Sini sebelumnya lagi. Nah, di sini kita udah sampai ke kompetensi inti. Kita kembali lagi. Oke. Sekarang tombol yang kedua. Tombol menu yang kedua ini tujuan. Secara mendasar, tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data dalam rangka menghasilkan sejumlah informasi melalui dukungan-dukungan berbagai elemen terdiri atas perangkat keras atau hardware, perangkat lunak ataupun software, dan brainware manusia atau operator yang menggunakan komputer. Tujuan khusus dan umum.
dari komputer ialah untuk memudahkan kita untuk belajar, membuat kita dapat belajar dengan giat dan dapat mencerai pekerjaan, dapat mendapat informasi dari berbagai negara untuk memudahkan urusan manusia dalam hal teknologi. Sekarang ini tombol yang kedua ini karena sudah aktif, apakah ini tombol-tombol yang berikutnya nanti akan aktif atau tidak? Kita buktikan. Kita ke tombol menu yang ketiga yaitu materi. Nah, di sini karena materinya ini terlalu banyak, saya membuatnya dengan menggunakan scroll pen. Di sini materinya tentang perangkat-perangkat komputer. Di sini ada perangkat lunak atau software, yaitu di sini ada macam-macamnya. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Secara garis besar, perangkat lunak komputer juga masih dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu, sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Perangkat lunak aplikasi, contohnya aplikasi Office Word, Excel, aplikasi yang lainnya yang bisa kita gunakan, atau software-softwarenya ada Linux. Kemudian seterusnya perangkat keras atau hardware. Nah, di sini ada selanjutnya. Nah, di sini perangkat keras ini contohnya ada satu keyboard, prosesor, mainboard, RAM, CS MOS, konektor SIM, ada kipas angin, pendingin, ada power supply, ada monitor, ada hard disk. Selanjutnya kita ke latihan. Karena banyak latihan ini, karena banyak tulisannya atau hurufnya, saya membuatnya juga dengan menggunakan scroll pen. Ini hasilnya. Hasilnya begini. Sekarang kita coba ke tombol terakhir yaitu referensi. Nah, di sini di tombol referensi ini, kalau kita mengarahkan kursor kepada ikon-ikon ini, ternyata dia mengeluarkan sebuah keterangan begini. Hardware perangkat keras pada komputer. Hardware atau disebut juga perangkat keras komputer adalah komponen pada komputer yang dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Secara keseluruhan, hardware terbagi berdasarkan cara kerjanya menjadi 3 kelompok, yaitu input memasukkan, prosesor pemrosesan, dan output keluaran. Di sini ada macam-macamnya. Sekarang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Contohnya di sini ada macam-macamnya, fungsinya, jenis softwarenya, sistem operasi, mengolah kata, antivirus, seterusnya hard disk, fungsi hard disk dan jenisnya. Fungsi hard disk tempat menyimpan database, menyimpan data dari iOS,
menyimpan data dari server, menyimpan berbagai file pengguna sebagai backup data. Jenis-jenis hard disk ini ada bermacam-macam, yaitu 1 ID atau ATA, 2 SATA, 3 ECSI. Selanjutnya motherboard. Di sini jenis-jenis motherboardnya. Ada di sini jenis-jenis motherboardnya. Nanti saudara-saudara kalau ingin tahu jenis-jenisnya ada di sini, tinggal baca. Di sini ada power supply. Cara kerja power supply ini, ketika kita menekan tombol power supply pada casing, yang terjadi adalah langkah berikut. Power supply akan melakukan cek dan tes sebelum membiarkan sistem start. Jika tes telah sukses, power supply mengirim sinyal khusus pada motherboard yang disebut power guide. Fungsi power supply ini pada komputer adalah sebagai perangkat keras yang memberikan atau menyuplai arus listrik yang sebelumnya diubah dari bentuk arus listrik yang berlawanan atau AC menjadi arus listrik yang searah atau biasa disebut sebagai arus DC. Selanjutnya, prosesor. Macam-macam prosesor, cara kerjanya. Selanjutnya CSMOS tadi. CSMOS ini fungsinya baterai atau CSMOS berfungsi untuk mengatur waktu yang ada di sebuah PC. Baterai bertenggangan dari 4,5 sampai 6 volt. Ini memberikan tegangan untuk chip CSMOS dan chip real time lock komputer non aktif. Di sini ada selanjutnya cara mengatasi CSMOS yang tidak bekerja. Di sini ada langkah-langkahnya sampai 10. Ternyata selanjutnya ini konektor casing. Ini konektor casing. Konektor casing ini digunakan untuk memberikan tegangan terhadap berbagai hardware seperti hard disk, CD, DVD, ROM, dan kipas angin untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer ini supaya berjalan dengan lancar, supaya dia akan aktif. Yang terakhir, monitor. Ada 5 masalah utama monitor lab dan cara menanganinya. Di sini ada cara-caranya. Selanjutnya, kita ke galeri. Apakah bisa aktif? Ternyata aktif. Ternyata kalau saya mengarahkan kursor pada icon ini, ternyata ada aminasinya, ukurannya akan berubah. Ternyata kalau kita klik yang keluar, dia akan keluar videonya. Coba lagi. Dia akan mengeluarkan videonya. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon dimaafkan dan dimaklum jika memang banyak kesalahan. Saya minta maaf sedalam-dalamnya, karena mungkin ini hanya sebagai contoh atau tidak bagus seperti yang kita harapkan. Saya minta maaf. Terima kasih.